Di video ini saya akan cerita kisah nyata beberapa pria yang pernah ditolak cinta, diputusin dan tak dihargai oleh wanita yang dicintainya. Ada yang lelah, ada yang insaf, dan ini saya ambil dari komentar di video saya. Menarik untuk jadi pengingat bagi mereka yang masih saja berharap dan mengejar wanita. Ada Eris Rizwandi, ini menyedihkan. Dia nungguin bertahun-tahun berharap wanita yang menolaknya suatu hari menerimanya. Wanita yang ditungguin malah menikah, bulan madu, ketawa ketiwi, berkembang biak dan bahagia dengan pria yang lain. Dan itu rasanya seperti dijorokin, jatuh, diinjak dadanya, mukanya, dan lalu diludahi. Begini kata Eris Rizwandi, "Jangan seperti saya cinta mati dengan seorang wanita sejak SMA. Dia menolak dan aku berharap dan terus berharap hingga tak terasa usia aku sudah hampir kepala 4. Kini yang ada hanya penyesalan. Dia sudah bahagia dengan pasangannya, sedangkan aku jadi korban ilusiku sendiri. Jadi sangat betul, bila ditolak, tinggalkan cari yang lain sebelum terlambat seperti saya." Nah, itu layak untuk didengarkan yang ditolak. Kau bisa menua bersama rasa sakit, akan susah bangkitnya. Jadi segera pergi, tinggalkan, cari yang lain. Menarik sekali kata-kata Topu Rela Power Boys 212. Apa katanya? "Cinta membuatku mengerti bagaimana rasanya berjalan di atas jembatan yang tak pernah menghubungkan apa-apa. Cinta yang tertolak mudah dirasuki harapan yang ilusif, imajinatif. Berharap memilikinya," kata Gegeming, "adalah hal terbodoh yang pernah kupikirkan. Berharap dan terus berharap itu racun. Harapan membuat cinta kian dalam, sebab kau mempercayai dia bakalan cinta suatu hari, tapi nyatanya enggak. Berharap setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu seperti merawat penyakit. Aku siri. Ini parah." Apa katanya? "Ya Allah, aku dulu sampai depresi, sampai resign kerja, nyusahin ortu gara-gara diputusin wanita yang aku cintai. Sempet mau bunuh diri. Kalau dipikir-pikir, dia hidup aku yang mati konyol. Betapa gobloknya aku waktu itu. Bayangin, sampai depresi, sampai mau bunuh diri. Jadi jangan mudah percaya dengan yang namanya cinta. Cinta itu soal apa yang kau rasa, soal pikiran yang ilusif, imajinatif, tentang proses kimiawi dalam otak yang mendorongmu untuk dengan sukacita menjadi bodoh, tidak logis, gila. Karena sedang bodoh, tak logis dan gila, akan salah besar, bahaya jika saat jatuh cinta kau buru-buru ambil keputusan penting, mengorbankan segala yang kau punya, ngotot mau nikah, ngemut baygon atau lompat dari jembatan. Saat jatuh cinta, sejatinya kau sedang tidak baik-baik saja secara mental. Pelajaran apa yang bisa diambil dari aku siri? Luka hati, move on itu ada fasenya. Tidak bisa tiba-tiba hilang, lenyap. Tapi pada akhirnya, pelan-pelan seiring waktu, perasaan pikiran tentangnya bisa dinetralisir. Pasti pelan-pelan akan padam dengan sendirinya. Dan prosesnya memang berat dan sakit. Sakitnya, kata Sandi Sobian, gak hilang-hilang. Tapi itu resiko, terima, akui saja. Gak perlu sok kuat, sok bijak, sok yes, nanti malah kau sendiri. Ini persis seperti yang dibilang Iyung Unik. Awalnya sok-sokan kita itu nge-ghosting, berharap si doi nyariin kita atau kita yang ambisi langsung lupain dia. Tapi ternyata makin berusaha melupakan, semakin teringat. Tapi yang dibilang Dinu Tiji ada benarnya juga.
Mending sok kuat daripada ngemis-ngemis terus tanpa kepastian. Contohnya macam sinelongso, mohon-mohon jangan diputus. Saya jadi makin terpuruk. Bukan hanya ditolak dan diputusin, tak dihargai juga alasan yang baik bagi kalian untuk pergi. Mengapa? Sebab itu melelahkan, menyiksa. Seperti yang dialami Dewa Sigong. Apa katanya? Saya sudah berkorban apa saja, tapi itu semua tak pernah dihargai. Jadi mending saya milih mundur, walau hati kecil masih sayang. Atau yang dialami Ajis Aprilian. Dia bilang, saya kalau mencintai terlalu berlebihan. Seakan hanya dia wanita yang terbaik untuk saya. Tapi yang terjadi sebaliknya. Saya mencintai hingga membuat hati sengsara. Saya capek menjalin hubungan yang sudah berjalan 2 tahun. Dan hanya saya sendiri yang berjuang mempertahankan cinta ini. Seakan-akan diperbudak oleh cinta. Jadi, wahai kaum pria, mencintai itu seni, the art of loving. Mencintai itu kreativitas, perlu akal sehat, strategi, perhitungan logis, psikologis. Kau harus bisa mencintai secara sadar, wajar, terukur. Sebab mencintai secara berlebih, tanpa kendali, akan membuatmu tenggelam, megap-megap sendiri dengan potensi luka batin yang tak terbayangkan. Saat kau dikuasai cinta, itu bisa menjadi saat terlemah dari hidupmu. Cinta itu bikin senang, bikin hidup, bikin semangat, menggapai segala yang mungkin. Kalau hanya bikin sakit dan sakit, bikin rapuh, bikin rusak, dirasuki harapan yang tak menghubungkan apa-apa, ya sama saja dengan bunuh diri pelan-pelan. Maka berikan cinta dan kebaikan pada wanita yang tepat. Sebab pada wanita yang tepat, cinta tak butuh pengorbanan. Dan jika mesti berkorban, dia akan memandangmu sebagai pria yang layak puja. Terima kasih, semoga hari-harimu menyenangkan.